Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Sebelumnya aku ucapin terima kasih ya mam buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua di rumah ya. Oke, cari kegiatan pagi ini, hari ini. Jadi pagi ini aku mulai dengan masak nasi goreng. Nah pagi ini aku lagi nggak jualan nih mam, lagi libur lagi karena emak lagi ada acara sama orang satu kampung gitu, lagi jalan-jalan gitu ke Cibulan. Makanya hari ini lagi libur nih mam. Nah karena emang nggak ada sarapan ya gitu ya, emak nggak jualan dan aku lagi males banget keluar pagi-pagi. Biasa deh langsung bikin nasi goreng aja, sisa nasi yang ada di Magicom gitu. Nah ini pas suami lagi sip satu, makanya aku sat-sat banget pagi ini bikin nasi goreng. Nasi gorengnya kayak gini aja yang original, warnanya putih, nggak pakai kecap gitu. Nah ini untuk gorengannya tadi aku beli di orang yang lewat gitu mam. Nah mam, teman-teman udah pernah nyobain belum sih bikin nasi goreng kayak gini, cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus dimasukin nasi udah pakai penyedap gitu. Rasanya menurut aku enak banget ya, original banget, keingetan ke masa yang lalu gitu. Cobain deh mam, kalau yang belum pernah nyobain, cobain bikin di rumah. Ini tuh rasanya bener-bener enak, apalagi dipakein timun gitu ya, pakein telur, itu tuh nikmat dimasaknya. Sedikit cerita deh mam tentang nasi goreng putih ini. Ceritanya tuh kan dulu mak aku punya anak banyak ya, 6 orang gitu. Terus kalau misalnya kita beli sarapan satu-satu itu keluar uangnya banyak, dan kita tuh ngakalin biar gimana nggak pengeluarannya banyak tuh dibikinin nasi aja, dan bahan-bahannya cuma bawang merah, bawang putih, udah kayak gitu, pakai garam, terus dipakein micin gitu. Zamannya dulu itu udah enak banget mam, nikmat banget beneran. Oke mam, untuk tadi pas suami sarapannya nasi goreng sama gorengan, tapi untuk aku pagi-pagi tuh biasanya ngopi dulu kayak gini. Ini udah nikmat banget ya. Jadi aku siap meneruskan hari-hari dan kerjaan-kerjaan aku yang banyak dengan dimulai dari ngopi. Pokoknya nikmat banget kalau menurut aku ngopi pagi-pagi gitu, apalagi anget-anget gitu ya diminum, terus kayaknya tuh seger aja di otak gitu loh mam. Oke mam, dilanjut nih mau ngejemurin baju. Beneran ini baju cuma 3 harian gitu ya, kelewat 1 hari. Cucian tuh banyak banget, bener-bener aku nggak tahu deh ini baju aku yang banyak atau bajunya siapa yang banyak. Biasanya sih di sini aku ya yang boros baju itu. Aku orangnya paling nggak betahan kalau udah bau sedikit gitu atau kotor sedikit, itu aku yang langsung ganti gitu. Orangnya tuh nggak nyaman gitu kalau pakai baju yang udah bau asem. Apalagi sekarang kalau panasnya yang bener-bener langsung bikin badan tuh keringetan, bau asem. Aku tuh yang ganti-ganti baju terus mam. Terus anak aku juga sama kayak kakak Alesa, pagi-pagi bajunya ganti sekolah karena seragam sekolah zaman sekarang itu 1 hari 1 ya mam. Terus sorenya ngaji ganti seragam lagi. Dia tuh juga nggak bertahan kalau udah bau asem ganti, dan mau tidur juga ganti. Pokoknya sehari bisa 3 kali. Makanya kalau aku 3 hari nggak nyuci itu bener-bener yang udah banyak banget. Sama juga ya kayak pas suami, apalagi Dede Alpa gitu ya. Pas suami juga pakai baju seragam, baju biasa, tapi dia nggak sebanyak kayak aku gitu loh. Nah oke, udah untuk ngejemurin bajunya, ini aku mau ngelanjut benerin kasur. Gimana sih? Mai ganti spray dulu bontot. Iya deh mah. Nah akhirnya Dede Alpa mau keluar juga ya. Dia tuh lagi asik mainan tempat bulu kukus aku gitu yang kecil-kecil. Nah ini juga ada paket-paket yang udah lama banget sebenarnya aku beli, cuma yang belum aku unboxing aja. Itu niatnya sih untuk kayak makeover dapur gitu. Aku pengen ganti stikernya tuh kayak pengen ganti warna kayu, terus pengen ganti kayak buat kolong gorden dapur gitu. Terus ada lagi peralatan-peralatan yang lain ya. Cuma kemarin itu kan aku ada niatan ngambil perumahan ya, jadi tuh yang nggak aku pakai dulu deh, nanti dulu kalau emang ada kabar di ACC atau nggak di ACC-nya. Kalau misalnya di ACC-nya aku pakai buat di perumahan, tapi kalau misalnya nggak di ACC aku lanjut makeover dapur kontrakan aku gitu mam. Nah maaf banget nih mam, kalau di video aku tuh sering banget ganti spray karena ya emang begitu ya. Namanya juga punya anak kecil kayak tadi Dede Alpa tuh
main di atas kasur gitu, di atas kasur depan, di atas kasur belakang. Dia tuh sering banget main-mainan kayak bawa makanan gitu, akhirnya tuh tumpah di atas kasur gitu. Nah ini aja aku habis ganti ke spray, nggak berapa lama dia yang langsung bawa makanan gitu. Oh ya, ini lupa juga, biasanya di pojokan-pojokan sini nih banyak banget tempat-tempat jajanan Dede Alpa yang sering aku lewatin kalau nyapu gitu. Nah ini alhamdulillah untuk kasur depannya udah selesai. Aku mau lanjut lagi beres-beresin yang lainnya. Jadi banyak banget ya mam kerjaan aku hari ini, bener-bener yang bangun dari subuh tuh sampai siang, sampai sore juga masih ada aja. Pokoknya di hari ini mumpung akunya lagi libur jualannya, jadi semua kerjaan mau aku pegang gitu. Jadi yang pengen beres ya udah beres-beres pun kayaknya masih aja berantakan rumahnya. Nggak tahu deh, mungkin kalau anak-anaknya udah gede kali ya bisa rapi. Dulu tuh aku pernah cerita juga, katanya punya bangku percuma ya, punya anak banyak tuh percuma kalau punya bangku, punya perabotan bagus tuh cepet rusak, cepet kotor gitu. Nah ini aku rasain sekarang gitu loh mam. Oke, untuk kasur depannya udah selesai. Ini kasur belakang juga aku beresin tipis-tipis aja, nggak begitu lama-lama banget, nggak ganti spray juga. Aku mau lanjut lagi aja ke dapur. Nah ini untuk bagian dapurnya masih belum kepegang sama aku. Tadi pagi tuh yang aku pegang-pegang itu pokoknya di pakaian semua gitu, kayak cucian, kayak beres-beres bagian depan mainannya Dede Alpa. Nah ini untuk dapur belum kepegang sama sekali mam. Ini mau aku beresin dulu bagian dari cuci piring, aku angkat-angkatin dulu, dimasuk-masukin ke ember, nanti baru aku cuciin. Nah ini mau aku lap-lap dulu. Nah itu mam, itu yang bolong-bolong di bagian meja dapur sebenarnya kemarin udah aku tambal sama semen gitu, cuma kayak ketiban apa jadi pecah lagi, jadi sobek lagi stikernya. Capek deh aku, jadi males mam benerinnya, nanti aja kalau emang lagi senggang, lagi emut gitu benerin ya. Untuk sekarang ya udah aku biarin aja kayak gitu dulu gitu. Nah mam, ini sebenarnya aku belum masak ya, cuma kayaknya kalau masak berantakan gak enak aja, jadi mau aku beres-beresin aja dulu, terus habis itu lanjut lagi masak gitu, biar lebih enak aja masaknya ya. Paling habis masak aku beres-beres lagi deh mam. Nah ini untuk tempat bumbu-bumbunya juga kayak udah pada mulai habis. Ini udah tanggal tua ya, udah akhir bulan gitu. Aku belum belanja, terus kayak bumbu-bumbu juga belum aku belanjain juga. Pokoknya aku di garam, terus di kaldu jamur itu tuh yang boros banget gitu ya buat anak-anak makan. Kalau bikin telur, bikin apapun itu kebanyakannya pakai kaldu jamur. Kalau untuk aku sih biasanya aku pakainya micin gitu mam. Nah ini dia, aku mau masak tumis kacang panjang sama telur dadar aja. Terus aku mau bikin kayak tumis pete gitu mam. Pokoknya hari ini masakannya lumayan banyak sih, 3 jenis gitu. Untuk tumis kacangnya nanti aku pakein dada pilet, itu masih ada 1/4 lagi. Jadi aku langsung pakein aja buat si tumis kacangnya. Nah ini untuk tumis kacang seperti biasa ya mam, namanya juga punya anak-anak kecil, jadi tuh menyesuaikan mereka aja masakannya biar ngebolak-balik. Jadi aku bikinin sayurnya tuh nggak pakai cabai-cabean sama sekali. Mungkin nggak enak ya mam, emang nggak enak, cuma kan di sini aku bikirin lagi untuk anak-anak. Paling ngakalinnya kalau mau pedes-pedesan gitu nanti aku bikin sambalnya gitu. Nah ini untuk telurnya aku bikin 3 butir aja. Untuk bawang-bawangannya nggak aku goreng dulu, selera aja ya mam, boleh digoreng dulu. Bagi yang suka bawang-bawangan kayak aku kayak gini, yang langsung aja gitu, biar simpel-simpel aja mam. Pokoknya hari ini kerjaan aku masih banyak, jadi sebisa mungkin masaknya tuh cepet-cepet aja gitu mam. Oke lanjut, ini tadi telurnya udah aku kocok. Nah ini bumbu untuk si tumis kacangnya, jadi aku cuma pakai bawang merah bawang putih aja, udah aku tumis sampai harum gitu. Terus ayamnya baru aku masukin pas si bawangnya udah wangi gitu. Di sini aku nggak pakai lengkoas atau nggak pakai salam atau serai gitu karena emang lagi nggak ada. Kalau misalnya mau masak ayam-ayaman, boleh banget ditambahin kayak serai, lengkoas atau kayak daun salam, boleh banget sih, kayak buat sedikit menyamarkan bau amis dari si ayamnya ya. Tapi ini aku untuk ayam udah aku cuci pakai air jeruk, jadi ya nggak kecium bau amis ayamnya gitu mam. Nah ini kacangnya sengaja banget, emang tadi tuh aku nggak niat beli kacang gitu, cuma berhubung lihat kacangnya kayak setengah tua gitu, aku tuh senang banget ya masak kacang setengah tua kayak gini, terus dimasaknya tuh yang bener-bener mateng gitu. Jadi kayak masakan-masakan di warteg gitu ya mam. Nah mam, di sini untuk seasoningnya aku pakai saus tiram sama kaldu jamur, terus pakai garam sedikit, udah gitu aja.
Di sini pokoknya aku masak boros banget sama si kaldu jamur. Baru kemarin beli yang 200 gram gitu ya. Tapi sekarang udah mau habis lagi karena emang aku sering masak terus seringnya dipakein kaldu jamur gitu, Mam. Sebenarnya ini sugesti atau nggak tahu apa ya, katanya kalau kaldu jamur itu lebih baik daripada si micin. Katanya nggak tahu deh itu kandungannya apakah itu dari segi kesehatan atau dari apa, aku nggak ngerti. Cuma yang sering aku dengar itu mitosnya di kepintaran gitu. Misalnya kalau si anak kebanyakan makan micin jadi bodoh gitu. Tapi yang aku rasain enggak loh, Mam, beneran mak aku itu waktu kecil kalau masak tuh selalu pakai micin ya, karena waktu zaman dulu kan nggak ada kaldu jamur, belum ada kayak apa ya, masako gitu. Ada mungkin ya, tapi yang jarang aja gitu, jarang ketemu si masakan bumbu masako itu tuh dulu jarang banget. Jadi akhirnya tuh yang pakai micin sama pakai garam gitu. Tapi untuk dibilang bodoh ya enggak sih ya, kakak aku gitu sering banget yang dapat peringkat di kelas gitu. Menurut aku ya jadi nggak ngepek ya. Mungkin dari segi kesehatan aku nggak tahu ya, jarang-jarang searching juga tuh untuk di micin. Jadi kalau menurut aku makan micin bikin bodoh itu menurut aku mitos sih. Jadi nggak ada nyata banget. Oke, Mam, ini aku tadi dikasih pete tuh, Masya Allah tabarakallah. Ini gede-gede banget petenya. Ini tua banget, enak banget kalau ditumis pakai sambal. Ya Allah, ini nikmat banget, bisa dilihat, Mama. Jadi ngiler ya. Nah, oke, untuk telurnya udah mateng, tumisnya udah mateng juga. Terus di sini video aku bikin sambal itu ternyata HP-nya lowbat dan gak bisa ke videoin, dan akhirnya aku skip dan ini aja langsung aja ya. Di sini penampakannya sambal pete aku nih. Tuh liatin, ini pakai 5 papan pete terus pakai sambal jadi kayak goreng jengkol gitu ya, Mam. Ini beneran enak banget, bikin semangat makan gitu, Mam. Apalagi pakai nasi anget, ini enak banget seriusan. Bagi yang doyan sih, kalau yang gak doyan ya bilangnya pasti gak enak ya. Oke, ini untuk masakan aku udah selesai semua. Hari ini masakannya kayak gini, sederhana aja, tumis kacang, dadar telur, sama sambal pete gitu. Oke, aku mau lanjut. Ini sebenarnya seharian sampai sore gitu ya, Mam. Ini adik aku tadi ngegosokin punya aku lanjut setengahnya. Ini langsung aku mau beres-beresin aja ke dalam lemari. Banyak banget sih baju-baju yang udah nggak muat di lemari, makanya yang setengahnya itu aku taruh di bak gitu, di keranjang. Aku belum bisa beli lemari lagi karena emang tempatnya di kontrakan ini bener-bener yang sempit banget ya, Mam. Nah, ini dia baju aku, setrikaan aku. Ini 2 kali nyuci, banyaknya Masya Allah ya, banyak banget. Ada lagi sih itu di jemuran yang tadi aku jemur, itu belum ke setrika semua, Mam. Pokoknya setrika itu bikin males daripada nyuci. Kalau nyuci kan kita bisa 1 kali giling gitu kan beberapa baju, tapi kalau misalnya nyetrika yang kerjaannya satu-satu banget. Kalau misalnya aku nyetrika kalau lagi males gitu, ada baju-baju yang nggak aku setrikain, bodo amat gitu kan, karena udah capeknya. Jadi itu yang udah bodo amat, nggak aku setrika gitu. Tapi kalau misalnya lagi sempet luang waktunya, itu tuh semua aku usahain aku setrika. Nah, besok kan untuk minggu besok ini si kakak Alesa si pagi lagi, jadi dia tuh semua bajunya aku susun dari hari Senin ke hari Sabtu gitu. Jadinya tuh yang dia tuh yang nggak bingung ya kalau misalnya aku lagi jualan udah mulai dagang, jadi tinggal ambil aja bajunya. Oke, ini untuk bajunya mau aku beresin dulu, Mam. Kayak gini, ini bajunya Dede Alpa disorog, terus kayak baju kakak Alesa di lemari yang warna merah itu. Untuk baju aku sama suami aku di lemari belakang, di dekat kasur belakang gitu, Mam. Oh ya, Mam, ini aku udah di akhir video ya. 1 harian kerjaan banyak banget, dari nyuci, masak, beres-beres rumah, dan akhirnya tuh yang kaki aku tuh pegel banget ya, sampai pegelnya tuh nggak enak banget. Dan ini aku berangkat ke tukang jamu, dan ini anaknya tukang jamu, mamanya lagi bikin jamu, ini aku gendong. Oh ya, Mam, terima kasih banget nih buat Mam juga teman-teman yang nemenin aku sampai di akhir video. Terima kasih, semoga Mam selalu sehat, selalu semangat, selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, dan jaga kesehatan terus. Assalamualaikum.